Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Hadi Mu'alaf tentang Islam ya. Kali ini kita akan membahas tentang cerita Nabi Muhammad yang dibelah dadanya. Pada masa itu, sebelum usianya mencapai 3 tahun, ketika itulah terjadi cerita yang banyak dikisahkan orang, yakni bahwa sementara itu dengan saudaranya yang sebaya sesama anak-anak itu sedang berada di belakang rumah di luar pengawasan keluarganya. Tiba-tiba anak dari keluarga Sa'ad itu kembali pulang sambil berlari dan berkata kepada ibu bapaknya, "Saudaraku yang dari Quraisy itu telah diambil oleh 2 orang laki-laki berbaju putih. Dia dibaringkan, perutnya dibedah sambil dibalik-balikan." Dan tentang Halimah ini ada juga diceritakan bahwa mengenai diri dan suaminya ia berkata, "Lalu saya pergi dengan ayahnya ke tempat itu. Kami jumpai dia sedang berdiri. Mukanya pusat pasi. Kuperhatikan dia. Demikian juga ayahnya. Lalu kami tanyakan kepada dia, 'Kenapa kau nak?' Dia menjawab, 'Aku didatangi oleh 2 orang laki-laki berpakaian putih. Aku dibaringkan. Lalu perutku dibedah. Mereka mencari sesuatu di dalamnya. Tak tahu aku apa yang mereka cari.' Halimah dan suaminya kembali pulang ke rumah. Orang itu sangat ketakutan kalau anak itu sudah kesurupan. Sesudah itu dibawanya anak itu kembali kepada ibunya di Makkah. Atas peristiwa ini Ibnu Ishaq membawa sebuah hadis Nabi sesudah kenabiannya. Tetapi dalam menceritakan peristiwa ini Ibnu Ishaq menampaknya hati-hati sekali dalam mengatakan bahwa sebab dikembalikannya kepada ibunya bukan karena cerita adanya 2 malaikat itu, melainkan seperti cerita Halimah kepada Aminah ketika ia dibawa pulang oleh Halimah sesudah disapi. Ada beberapa orang Nasrani Abyssinia memperhatikan Muhammad dan menyatakan kepada Halimah tentang anak itu, "Biarlah kami bawa anak ini kepada raja kami di negeri kami. Anak ini akan menjadi orang penting. Kamilah yang mengetahui keadaannya." Halimah lalu bertanya dan cepat-cepat menghindar diri dari mereka dengan membawa anak itu. Demikian juga cerita yang dibawa oleh Tabari, tapi ini masih diragukan sebab dia menyebutkan Muhammad dalam usianya itu, lalu kembali menyebutkan bahwa hal itu terjadi tidak lama sebelum kenabiannya dan usianya 40 tahun. Baik kaum orientalis maupun beberapa kalangan kaum muslimin sendiri tidak merasa puas dengan cerita 2 malaikat ini dan menganggap sumber ini itu sangat lemah. Yang melihat kedua laki-laki atau malaikat dalam cerita penulis-penulis sejarah itu hanya anak-anak yang baru 2 tahun lebih sedikit umurnya. Begitu juga umur Muhammad waktu itu. Akan tetapi sumber-sumber itu berpendapat bahwa Muhammad tinggal di tengah-tengah keluarga Sa'ad sampai mencapai usia 5 tahun. Andai kata peristiwa itu terjadi ketika ia berusia 2,5 tahun dan ketika itu Halimah dan suaminya mengembalikannya kepada ibunya, tentulah terdapat kontradiksi dalam 2 sumber cerita itu yang tak pernah dapat diterima. Oleh karena itu beberapa penulis berpendapat bahwa ia kembali dengan Halimah itu untuk 3 kalinya. Dalam hal ini Sir William Muir tidak mau menyebutkan cerita tentang 2 orang berbaju putih itu dan hanya menyebutkan bahwa kalau Halimah dan suaminya sudah menyadari adanya suatu gangguan kepada anak itu, maka mungkin saja itu adalah suatu gangguan krisis urat saraf, dan kalau hal itu tidak sampai mengganggu kesehatannya ialah karena bentuk tubuhnya yang baik. Barangkali yang lain pun akan berkata, baginya tidak diperlukan lagi akan ada yang harus membelah perut atau dadanya, sebab sejak dilahirkan Tuhan sudah mempersiapkan supaya menjalankan risalahnya. Birmingham berpendapat bahwa cerita ini tidak mempunyai dasar kecuali dari yang diketahui orang dari teks ayat yang berbunyi, "Bukankah sudah kami lapangkan dadamu dan sudah kami lepaskan beban dari kau yang telah memberati punggungmu." Apa yang telah diisyaratkan Quran itu adalah dalam arti rohani semata. Yang dimaksudnya ialah membersihkan, menyucikan dan mencucikan hati yang akan menerima risalah kudus, kemudian meneruskannya seikhlas-ikhlasnya dengan menangkan segala beban karena risalah yang berat itu.
Dengan demikian, apa yang diminta oleh kaum orientalis dan pemikir-pemikir muslim dalam hal ini ialah bahwa peri hidup Muhammad adalah sifatnya manusia semata-mata dan bersifat peri kemanusiaan yang luhur. Dan untuk memperkuat kenabiannya itu memang tidak perlu ia harus bersandar kepada apa yang biasa dilakukan oleh mereka yang suka kepala yang ajaib-ajaib. Dengan demikian mereka beralasan sekali menolak tanggapan penulis-penulis Arab dan kaum muslimin tentang peri hidup Nabi yang tidak masuk akal itu. Mereka berpendapat bahwa apa yang dikemukakan itu tidak sejalan dengan apa yang diminta oleh Quran supaya merenungkan ciptaan Tuhan, dan bahwa undang-undang Tuhan tak akan ada yang merubah-ubah, tidak sesuai dengan ekspresi Quran tentang kaum musyrik dan yang tidak mau mendalami dan tidak mau mengerti juga.